Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Zahra dari Prodi PGSD dengan NIM 251404000005. Di sini di mata kuliah bimbingan konseling ini saya akan menjelaskan tentang materi landasan bimbingan dan konseling pendidikan. Nah, di mana yang pertama itu ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini merupakan pijakan eksistensial dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang memberikan jawaban atas hakikat jati diri manusia sebagai subjek didik. Nah, secara akademis, filsafat dalam BK itu berfungsi sebagai kerangka berpikir atau framework. Nah, untuk memahami makna keberadaan individu, tujuan hidup, serta nilai-nilai moral yang melandasi interaksi antara konselor dan konseli. Nah, selanjutnya itu ada hakikat. Yang pertama itu makhluk itu berpotensi dan mereka itu memiliki kapasitas intelektual dan emosional untuk menentukan arah hidupnya gitu. Setiap manusia itu ada kapasitasnya, yaitu ada batasannya gitu. Yang kedua itu martabat dan nilai intrinsik, di mana ini adalah pendekatan humanis. Nah, memandang bahwa setiap peserta didik itu memiliki harga diri, di mana kita itu bicaranya dari hati ke hati. Yang ketiga yaitu eksistensi dalam relasi. Manusia itu tidak hidup dalam ruang hampa. Dia bermakna melalui relasinya dengan sesama dan lingkungannya. Jadi manusia itu memang makhluk sosial, di mana dia membutuhkan manusia yang lain. Dia nggak bisa hidup sendiri dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu landasan religius. Landasan religius ini menempatkan peserta didik sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi spiritual sebagai inti dari eksistensinya. Secara akademis, landasan ini menegaskan bahwa bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada dimensi psikososial, tetapi juga pada pemenuhan tugas perkembangan spiritual individu. Karena setiap individu juga butuh rohani yang baik gitu, adanya edukasi terhadap rohaninya. Terus juga selanjutnya adalah landasan psikologis, di mana di dalam landasan psikologis ini bimbingan dan konseling merupakan pijakan strategis yang memberikan pemahaman mendalam mengenai perilaku, kepribadian, dinamika mental peserta didik sebagai individu yang unik. Nah, dengan menguasai landasan psikologis ini, BK ini di sekolah gak lagi menjadi fungsi administratif, tapi menjadi pilar yang mendukung kesejahteraan psikologis dan pembentukan karakter siswa secara utuh di era modern ini. Jadi tuh adanya BK di sekolah itu tuh jadi pilar gitu, ngedukung psikologisnya anak gitu, tahu karakteristiknya anak, mentalnya anak seperti apa gitu. Terlebih di era sekarang. Selanjutnya ada landasan sosial budaya. Secara akademis, landasan ini tuh menekankan bahwa layanan BK harus bersifat peka budaya, culture sensitif gitu, agar intervensi yang diberikan relevan dengan realitas sosial siswa. Secara humanis, landasan ini menghargai latar belakang kultural setiap individu sebagai identitas yang berharga, sehingga konselor tidak boleh memaksakan nilai-nilai tertentu yang bertentangan dengan akar budaya peserta didik, di mana banyak juga murid-murid kita gitu dengan latar belakang orang tua yang budayanya itu masih kental gitu, adat istiadatnya masih kental. Nah, di sini tuh BK itu juga berperan bersifat itu, di sini tuh BK tuh jadi bersifatnya itu peka kepada budaya gitu. Kita harus menghargai latar belakang peserta didik kita gitu, dimana kalau dia sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaannya gitu, jadi kita harus menghargai. Nah, selanjutnya yaitu landasan ilmiah dan teknologi, di mana BK ini berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian, sehingga layanan yang diberikan valid dan efektif. Nah, konselor menggunakan data dalam asesmen serta berperan sebagai ilmuwan dan praktisi. Nah, teknologi itu dimanfaatkan untuk mempermudah dan memperluas layanan, namun tetap tidak menggantikan perannya manusia. Tetap kita membutuhkan teknologi gitu, tapi ini juga nggak menggantikan perannya manusia. Nah, selanjutnya ada landasan pedagogis, di mana bimbingan dan konseling ini merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan membantu siswa berkembang dan mandiri. Nah, layanan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegah dan mengembangkan potensi. Nah, konselor itu berperan sebagai pendidik yang membimbing dengan empati serta mendukung pembentukan karakter
keberhasilan belajar dan lingkungan yang inklusif, dimana kita yang nanti sebagai wali kelas adalah sebagai konselornya. Kita mendengarkan cerita-cerita anak, jadikan ruang anak itu sebagai inklusif, anak merasa aman gitu. Terus juga selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Nah, dari materi ini, bimbingan dan konseling adalah bagian dari pendidikan yang membantu siswa berkembang secara utuh, baik dari segi pribadi, sosial, belajar maupun spiritual. Nah, pelaksananya itu didasarkan pada landasan filosofis, religius, psikologis, sosial budaya, pedagogis, serta ilmiah dan teknologi, sehingga layanan yang diberikan bersifat manusiawi, relevan, dan efektif. Dengan demikian, BK tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan potensi dan kemandirian siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.